Selamat datang di Good Talk, sebuah podcast dari Goodings, tempat good friends mendapat insight seputar cold chain, distribusi, dan supply chain modern. Stay tune, karena perjalanan bisnis efisien dimulai dari sini. Hai, selamat datang di Good Talks, dan di episode kali ini kita langsung kedatangan sosok yang juga tentunya ini berpengalaman di dunia cold chains dan juga storage. Dan ini dia Pak Arif dari Goodings. Makasih. Selamat datang Pak. Sehat ya Pak? Sehat. Pasti ya Pak. By the way, Pak, untuk memperkenalkan ke Good Friends, ini untuk kita manggil teman-teman dari Good Talks ya, Good Friends Pak. Good Friends ya. Pak, boleh dikenalin Pak diri Bapak ke teman-teman ataupun dari Good Friends Pak, silahkan. Oke, saya Arif. Oke. Jadi kalau di Goodings ini tanggung jawab saya lebih ke komersial. Baik. Di komersial itu lebih untuk pemenuhan gudangnya, terus dari business development, kontrak dan yang lain-lain. Oke. By the way, ini udah berapa lama sih Pak Goodings Pak berdiri Pak? Kalau cikal bakalnya Gooding tuh 2017. 2017 Pak. Oke. Lama banget. Lama ya. 2017 itu saya sama partner saya, Hendra. Jadi kita itu waktu pertama kali itu ngebangun satu perusahaan namanya Klik Horeca. Dari Klik Horeca ini memang fokusnya adalah untuk pemenuhan barang-barang ke hotel, restoran, sama kafe. Itu Baik. dulu. Nah, 2017, 2020 kan pandemi ya? Itu Pak. Pandemi kan? Betul. Nah itu hotel, restoran, kafe itu ya semuanya kan rata-rata memang tidak beroperasi kan. Baik. Nah kita itu akhirnya coba untuk ngeliat, kita coba buat buka data lah mas. Baik. Kita buka data. Jadi waktu pas kita buka data itu ternyata pertumbuhan frozen food ini yang justru paling tinggi pada saat itu. Karena mungkin pada zaman pandemi kan orang-orang rata-rata kayaknya butuh yang langsung. Benar, mereka butuh yang langsung. Rata-rata mungkin mereka lebih banyak untuk taruh barang kan. Nah kita pada saat itu kebetulan kami punya aset lah. Asetnya itu cold storage dan juga mobil berpendingin pada saat itu. Yang muter otak lah ya. Ini kan kalau dilanjutin Horekanya ya mau ngapain gitu kan. Baik. Mau ngapain. Ya pada akhirnya kita coba buat ngelihat, kita coba buat pasarkan deh ini asetnya kita. Baik. Nah ternyata cuman beberapa kali kita pasarkan laku. Di situ ternyata ada peluang ya Pak ya? Ada peluang. Awalnya memang kita cuma ngelihat kayak udah kita pasarkan aja lah. Ini kan buat gimana. Tapi ya kita coba buat mulai masuk ke bisnisnya, ke industrinya. Ternyata memang cukup menarik industrinya. Cukup menarik ya? Cukup menarik. Sangat menarik mungkin. Sangat menarik. Jadi kalau Gooding sendiri PT-nya berdiri tahun 2020. Oke, baik. By the way nih Pak, kalau sekarang kita ambil sedikit cerita Bapak mengenai tahun 2020 di mana memang semua lini bisnis ini mengalami penurunan. Nah, tantangan terbesar perusahaan F&B ini Pak, khususnya ataupun di trader frozen food dalam hal distribusi apa Pak? Mungkin kalau kita ambil dari tahun 2020 sampai mungkin sekarang, karena memang sekarang ya alhamdulillahnya kita sudah mulai meningkat ya Pak di tahun 2020. Silakan Pak. Jadi justru menariknya gini. Ini data yang memang kita riset waktu itu ya. Jadi kita tuh lihat kenapa gudang dingin kita laku terus ya, gitu kan. Awalnya itu yang kita lihat gitu kan. Permintaannya banyak dan akhirnya kita coba buat ngobrol-ngobrol lah sama pelaku-pelaku di situ. Nah, ada satu hal yang menarik. Justru mereka tuh memprediksi bahwa pertumbuhan frozen food ini akan mencapai angka mungkin rata-rata 25% setiap tahun. Baik. Kebutuhannya ya. Kebutuhan itu 25% setiap tahun dengan valuasi market itu bisa sampai ke mungkin 400 triliun something lah. Wow. Itu angka yang memang diprediksi pada saat itu. Baik. Nah, kita lihat bahwa apakah memang angka ini punya infrastruktur yang menunjang gitu kan. Nah, ternyata pertumbuhan si cold chain atau cold storage ini hanya 10% Mas per tahun. Per tahun ya, Pak. Jadi artinya bahwa pertumbuhan kebutuhan 25%, infranya cuma 10%. Baik. Kan nggak nyambung tuh. Betul. Artinya akan ada gap. Gitu kan ada gap. Nah, tantangan terbesar dari pelaku industri F&B adalah mereka itu akan kesulitan mendapatkan tempat penyimpanan sebenarnya. Karena permintaan banyak itu kan Pak. Permintaannya banyak. Dan cold storage di Indonesia itu rata-rata memang mereka tuh punya tipikal yang mirip-mirip gitu kan. Mereka kapasitasnya besar, lokasinya pun agak jauh dan yang lain-lain lah. Nah, kita coba buat kasih sedikit pembedaan. Pembedaan kita adalah gimana cold storage ini gampang diakses oleh pemain-pemain F&B. Baik. Kan
kalau F&B rata-rata di kota ya, Heeh. gitu kan. Makanya kenapa cold storage kita kebanyakan di kota. Ya tantangan terbesar dari mereka adalah fleksibilitas sebenarnya. Kalau cold storage mungkin opsinya banyak, Betul. tapi yang fleksibel ini yang agak susah. Nah relasinya apa? Relasinya ada di distribusi sebenarnya. Baik. Kalau F&B ini kan mereka itu harus mendistribusikan barangnya itu kan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari si hotelnya, Betul. restorannya, kafenya. Sebagai contoh kan Mas Abu mungkin pernah makan kayak ayam siap saji. Ya, pernah Pak. Ayam siap saji ini kan biasanya restoran-restoran ini punya service level. Baik, Barang tersebut harus mereka terima tuh pagi-pagi betul. gitu. Nah pagi-pagi dan lokasinya itu kan tersebar tuh ya di beberapa titik. Betul. Nah sekarang kita bayangin kalau seandainya barang tersebut harus kita ambil dari anggap dari Jonggol misalnya gitu Mas. Oke. Gitu kan mereka harus ngambil barang dari Jonggol dulu masuk ke kota baru disebarin. Cukup lumayan jauh ya Pak. Itu adalah tantangan F&B sebenarnya. Oke. Nah, kita coba buat kasih diferensiasinya. Idenya adalah kayaknya kalau kita punya gudang tengah kota bagus deh untuk mempercepat proses itu kan. Betul. Nah, jadi salah satu tantangan terbesar itu mereka itu dan Goodings itu hadir di situ. Oh, dan itu menjadi sebuah opsional yang sangat baik ya Pak untuk para pelaku bisnis ya Pak. Iya, itu adalah salah satu opsi yang reasonable jadinya gitu. Banget, kan. reasonable banget ya. Gitu. Karena untuk menjaga kualitas makanan tersendiri kan ya Pak. Karena itu kalau kita bicara produk beku, Betul. produk beku ini kan memang punya shelf life ya. Shelf life ya, Pak, iya, ya? ketika mereka kayak terpapar sinar matahari lah contohnya, barang tersebut kan secara kualitasnya jadi jelek. Pak izin Pak. Mengenai barang frozen food shelf life-nya itu berapa lama sih Pak yang bagusnya itu Pak? Agar Mereka- kualitas terjaga dengan baik. Kalau untuk penjaga ya, kalau mereka itu nggak bisa terpapar sinar matahari di atas 2 jam lah kurang lebih. Oh, nggak bisa sehari-hari Pak, 2 jam. Nggak bisa. Oke, Nggak bisa. namanya Karena frozen kalau misalkan kena matahari terlalu lama pun akan mencair Pak. Seperti mungkin Pertama- pemikiran ini saya, Iya, awam saya. iya betul. memang. Pertama tentunya mencair. Yang kedua kalau mereka mencair kan bakterinya hidup lagi. Iya. Oke, baik tuh ya good friends ya sudah jelaskan sangat reasonable ya. Iya, jadi kalau istilahnya kalau misalnya dari barangnya beku masuk ke kena matahari itu kayak ayam bisa hidup lagi Mas. Gitu. Oke. Itu salah satu contoh lah. By the way, oke, tadi kita sudah membahas mengenai tantangan karena memang Iya. kita bergerak di tahun 2020 yang wah itu sih sangat kacau ya Pak, semua lini bisnis seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngobrolin waktu sekarang nih Pak di tahun 2025 ini mengingat semua lini bisnis sudah mulai meningkat kembali seperti itu. Nah, khusus untuk di frozen food sendiri Bapak, mungkin ada nggak kayak tren frozen food yang di bidang apa sih ataupun di hal apa yang meningkat dan ini bagaimana dampaknya mengenai permintaan dari cold storage sendiri Pak? Silakan. Mungkin kalau secara gampangnya gini, Mas Abo kan kalau orang Bogor kan Banget Pak. banyak kafe baru nggak? Banget Pak. Banget kan ya. Banget. Kayaknya setiap tikungan ada kafe baru Ada, kan. Pak. Nah kafe baru ini atau restoran baru atau tempat apapun baru, mereka tuh pasti butuh yang namanya raw material. Raw material itu contohnya kayak restoran ini jual ayam. Oke. Gitu kan. Nah, mereka pasti perlu ayam kan. Betul. Gitu. Ada misalnya mereka jual ikan dan yang lain-lain gitu. Mereka pasti perlu bahan baku tersebut gitu. Nah, ini inline dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan 25% itu adalah angka yang memang benar terjadi pada saat ini. Baik. Gitu. Dan ini nggak menunjukkan kecenderungan menurun gitu. Kecenderungannya naik Pak. Malah naik. Oke. Karena itu tadi gitu kan bisnis F&B sekarang jadi berjamuran dan juga perubahan perilaku dari konsumen sendiri ya. Mereka kalau mungkin tahun 2019, 2017, 2018 orang masih nggak mau untuk beli frozen food lewat marketplace contohnya. Karena kalau ibu-ibu kan sukanya ke pasar ya. Betul, Barangnya langsung. harus dipegang gitu. Harus ada bentuknya. Harus ada bentuknya. Kalau sekarang mungkin udah banyak marketplace, udah banyak e-commerce yang memang mereka itu punya segmen market frozen food. Oke. Gitu kan. Artinya lebih gampang untuk diakses. Jadi secara market memang lebih tinggi. Nah, kalau untuk cold storage sendiri pertumbuhan per tahunnya itu di 10,1% saat ini. Jadi artinya memang angka pertumbuhan cold storage belum terlalu tinggi, gitu. Masih belum terlalu tinggi, masih ya angka 10,1 sampai 11%-an lah Baik, kebutuhannya. Baik. Nah, dengan adanya pertumbuhan si frozen food yang luar biasa tinggi ini, justru permintaan untuk cold storage ini menjadi sangat-sangat penting buat mereka. Betul, sangat penting karena ya dibayangin aja. Betul. Mereka perlu banyak raw material, tempat nyimpannya nggak ada. Nah, itu dia kan. Betul. Masalahnya itu. Baik, Pak, mungkin sedikit dijelaskan kepada good friends, Pak. 25% peningkatan itu apakah secara nasional apa hanya di regional Bogor saja, Pak? Nasional.
Oke, nasional ternyata ya. Nasional, Jadi memang cukup meningkat. Kalau yang tadi yang 10% itu sama juga? Nasional itu Nasional juga ya, Pak ya. Oke. Jadi memang Good Friends ya semenjak era 2020 lah ya, yang kita tuh nggak boleh kayak bersentuhan langsung gitu kan. Semuanya serba online dan akhirnya ya Gooding bisa memanfaatkan momen itu ya, Pak. Iya, ya intinya, Sangat ya. iya makanya kita coba buat bikin beberapa pembeda lah mas. Pembedanya kami selain memang tadi gudang kami lebih gampang diakses, kita pun operasional 24 jam. Wow, 24 jam, Pak. Kayak rumah sakit 24 jam. Tapi karena memang beberapa resto pun 24 jam juga ada, Pak. Tepat. Betul ya. Ya kita bukan cuma menangkap peluang karena restoran dari 24 jam juga, tapi itu tadi karena setiap restoran ataupun hotel ataupun apapun Oh iya, itu oke, namanya. bukan di resto aja kan soalnya, Bukan, betul bukan. ya. Mereka kan pasti punya kebutuhan untuk mendapatkan barang lebih cepat. Betul. Untuk dimasak dan yang lain-lainnya. Dan kalau let's say lah kita gudang kita buka jam 8 pagi Betul. misalnya gitu kan mas. Gudang kita buka jam 8 pagi. Ini kapan mau nganterin ke sananya Nah, gitu. kan. Dan makanya kita coba untuk bikin konsep gudang kami 24 jam. Jadi itu barang kita mau diambil jam 1 pagi, jam 2 pagi, kita open. Betul. Termasuk ketika hari libur. Oke. Jadi ya mau gimana namanya F&B, Pak, makanan kan emang bisa di jam-jam Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Ya. biarpun mungkin kayak misalnya restoran mereka buka jam 10. Betul. Tapi masaknya kan dari Kan pagi. persiapannya kan seperti itu ya. Pak, dalam masa bertumbuhnya Goodings, Pak, dari tadi tahun 2020 berarti ya sebenarnya memang 2017 tapi runningnya ternyata di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 ini. By the way, selama ini Pak, ada nggak sih Pak kayak semacam kasus yang di lapangan yang mungkin pengalaman ini bisa Bapak bagikan kepada good friends, dalam arti di sini mungkin para pelaku F&B, para trader ayam, daging, ikan dan lain-lain Pak, yang mungkin bisa menjadi pengalaman yang bisa mereka ambil juga Pak. Silakan Pak Arif. Iya, yang pertama mungkin pengalaman yang paling terasa ya, pengalaman yang Terasa banget ya Pak. terasa banget. Yang paling membantu banget adalah dengan kita ngebuka akses 24 jam ini, sebetulnya perputaran barang mereka bisa jauh lebih cepat. Baik. Jadi yang pertama, mungkin pengalaman itu yang kita anggap bahwa menjadi salah satu poin yang penting lah, kenapa Gooding ini ada. Nah yang berikutnya ada, sebenarnya banyak ya pengalaman-pengalaman yang aneh gitu mas. Kayak misalnya ada beberapa juga dari, kan kalau kita bicara cold chain, Boleh, cold oke. chain itu kan sebetulnya satu rangkaian kan. Baik. Jadi gudang itu hanya salah satu rangkaian dari cold chain. Jadi ada pengirimannya, ada distribusinya dan yang lain-lain. Nah, waktu itu kita pernah tanya sama beberapa kliennya kita, kalau ngirim barang dari sana suka pada pakai apa gitu kan. Oke. Kayak gitu. Karena gudang kita jauh, wah kita ada yang kirim pakai motor dan yang lain-lain. Jadi misalnya dia pakai motor, barangnya itu diangkut di belakang dan nggak dingin sama sekali mas. Nah itu gimana? Karena kan tadi Bapak bilang hanya 2 jam kan sebenarnya Justru bagusnya. itu. Ya justru itu karena memang mereka banyak terkendala dengan fleksibilitas itu menjadi satu hal yang penting buat kita gitu. Fleksibilitas jadi satu hal yang penting. Yang pertama misalnya kan ada istilah inbound outbound ya. Kalau di inbound tuh barang masuk, outbound barang keluar. Oke. Gitu kan. Jadi beberapa mungkin pengalaman yang pernah kita coba untuk solve buat partner kita kayak, oh ini kalau saya mau ngambil barang di gudang tertentu ini lama banget gitu kan. Kita datang dari pagi baru dapat barang tuh bisa jam 11 siang, jam 12 siang dan yang lain-lain gitu. Begitupun kalau misalnya barang masuk ngantrinya panjang dan yang lain-lain. Nah, akhirnya coba untuk masuk ke Goodings kan gitu, dan kita pernah coba buat apa sih yang bikin mereka pada akhirnya memutuskan untuk pilih kami gitu. Oke. Pertama gini mas, Gooding ini kan tipikalnya bukan gudang penyimpanan. Oke. Iya, jadi kalau misalnya barangnya disimpan selama 1 bulan full, kita nggak cocok. Gitu, karena Gooding ini kapasitasnya pun memang bukan gudang besar, kita kecil. Nah, gudang kami itu jauh lebih cocok digunakan sebagai gudang distribusi. Gudang Yang untuk memang penyebaran. pergerakannya cukup cepat ya Pak. Jadi Seperti fast itu. moving. In out-nya yang tadi Bapak Inbound-nya bilang itu cepat. betul. Nah, dengan gudang kita yang memang kapasitasnya tidak besar, mobilisasi mereka untuk ambil barang, keluar barang jauh lebih cepat. Betul. Gitu. Jadi kurang lebih mungkin kalau SLA kita itu 15 sampai 20 menit untuk ambil barang. Kalau kita komparasikan dengan yang tadi bisa sampai berjam-jam, sebenarnya kan lebih efisien. Betul. Nah, itu adalah pengalaman yang mereka sering sharing. Oh, ini kalau di tempat lain saya ngambil barang lama banget ya. Betul, Gitu. Kenapa betul, di betul. Gooding bisa cepet ya? Kan? Oh, oke. Ya, memang by design sebenarnya seperti itu. Dan itu tadi kalau kita bicara supply chain secara keseluruhan, maka
kita pun nanti ke depannya itu kan harus supply chain ini kan sebenarnya belum terstandarisasi kan gitu. Makanya tadi saya bilang ada yang ngirim pakai motor, Betul. ada yang ngirim pakai taksi bahkan kadang-kadang. Gitu. Oke, kayak driver online gitu ya Pak. Driver Betul. online. Nah, cuman karena memang gudangnya ini dekat dengan marketnya mereka, artinya jarak tempuh dari gudang sampai ke hotelnya, ke restorannya itu nggak jauh, Oke. gitu kan. Jadi masih aman dalam tanda kutip Betul, lah, betul. masih aman kan. Kalau kita bandingin, saya ngirim barang dari ya tadi Jonggol Heeh. ke Jakarta pakai motor gitu mas. Itu sih lumayan banget Pak. Kayaknya Iya. kita mau touring aja kali Mau itu. touring aja Iya. gitu. Ya sampai situ itu ayamnya hidup lagi, Ya istilahnya kayak gitu ya. bakterinya gitu kan. Jadi itu salah satu pengalaman yang memang mungkin jadi pembeda lah. Betul. Jadi pembeda lah. Antara Goodings dengan lainnya Pak ya. Iya. Nah, oke Pak. Dari apa yang sekarang Bapak sampaikan bahwa ini adalah bisa dibilang menjadi pembeda antara Goodings dengan lainnya. Nah, bisa nggak sih Pak mungkin disampaikan kepada Good Friend nih, ini hal-hal apa aja ataupun pelayanan apa aja sih Pak yang mungkin ini bisa dibilang ini adalah standarisasi yang memang sudah kami jaga dari tahun 2020 sampai 2025 ini Pak, untuk memudahkan klien untuk tentunya ya menikmati ataupun untuk seluruh produk-produk dari Goodings Pak, seperti itu. Oke, kalau yang pertama tentunya adalah strategi mas. Oke. Strategi ini kita align dengan strateginya teman-teman F&B ataupun siapapun yang taruh barang di kami untuk bisa penetrate market lebih cepat. Dari apa strategi itu? Dari lokasi. Oke. Lokasi kami ini strategis. Pak izin Pak, dari area Jabodetabek Pak, Iya. ada berapa titik sih Pak? Kalau boleh sedikit diinformasikan Pak Goodings. Saat ini kita mengoperasikan 7 7 gudang. terbagi di area Jabodetabek Pak. Iya, jadi di Bogor kami ada 3. Oke. Bogor paling banyak mas. Paling banyak ternyata ya. Jakarta ada 3, Oke. Bekasi 1. Oke, baik, siap. Nah, lokasi ini yang tadi saya bilang strategis untuk bisa dijangkau. Jadi secara strategik mereka untuk bisa masuk ke market atau penetrate market lebih cepat, sebenarnya itu jauh lebih terakomodir. Yang kedua, layanan kami kan tadi 24 jam. Baik. Gitu kan. Jadi mereka mau kapanpun lah mau bongkar. Kita sering banget kedatangan kayak ini tiba jam 2 pagi misalnya gitu kan. Ada barang mau dibongkar kita bisa layani. Yang berikutnya, gudang kami ini udah dilengkapin sama namanya warehouse visibility system. Oke. Ya kalau orang tuh taunya WMS. Visibility Kalau yang lain biasanya taunya mereka warehouse management system. Oke. Nah kalau kami visibility system. Jadi artinya bahwa sistem yang ada di gudang kami ini real time. Oke. Misalnya Mas Abo nih taruh barang di kita. Nah setiap hari itu kan barangnya keluar masuk ya Mas. Betul, kita tahu ya. Tahu gitu. Keluar masuknya ini dari stok awal, stok akhir tiap hari itu bisa tahu. Itu bisa update kelihatan. banget Pak ya. Berarti maksudnya itu bagus banget gitu loh. Iya. Semisal kalau mungkin kalau bisa diambil contoh, saya punya usaha kafe, saya butuh misalkan ya ayam lah, Ya. ayam dengan brand tertentu atau merek tertentu. Saya Ya. ngelihat Bapak, saya butuhnya 10 ternyata cuma ada 9 ya, berarti saya bisa tahu Pak seperti itu. Bisa tahu. Oke, real time. Real ya. time. Betul. Kenapa kita buat real time? Karena itu tadi perputaran barang untuk bisnis ini kan cepat. Itu ya. Artinya bahwa Mas Abone sebagai pemilik barang berhak buat tahu kan barangnya tersebut di gudang kami itu ada berapa. Ada dari mulai brand, dari mulai SKU itu adalah jenis barang. Baik. Nah itu harus bisa terrecord gitu Oke. kan. Jadi setiap hari itu Mas Abo mau lihat ini barang saya tinggal segini lagi ya. Jadi kan bisa menentukan kapan harus belanja, kapan harus Oke. stok dan Iya. yang lain-lain. Iya. Itu adalah beberapa pelayanan kami lah yang saat ini memang masih di trademarknya Gooding. Oh, luar biasa banget ya, good friends. By the way, aku sedikit mau nanya nih, Pak Arif, mengenai distribusi, Pak. Selama ini Goodings apakah seperti punya transportasi sendiri yang mungkin ya aku tinggal telepon ke kantor Bapak aja, Pak kirim Arif, gitu. ini ya tolong dikirim. Apa memang ya dari perusahaan saya yang memang harus mengirimkan orang untuk ngambil barang atau bagaimana? Silakan. Sebenarnya itu opsional. Opsional itu artinya opsional. gini. Opsional itu kami saat ini memang akan merambah ke bisnis transportasi. Baik. Karena itu tadi kan saya bilang bahwa yang namanya value chain atau supply chain itu bukan cuman gudang, ada Oke. pengiriman. Nah pengirimannya ini yang memang saat ini pun lagi kita coba untuk exercise akan seperti apa. Jadi Goodings ini nantinya akan membuat satu konsep namanya GAAS. GAAS. Gooding as a Service. Oh. Jadi kalau dulu kan kita baru mainnya cold storage aja nih, Nah. gitu kan. Nah sekarang kita udah ngelihat polanya mas. Polanya tadi yang Mas Abu bilang benar. Apakah memang
Mas Abo yang ngurusin sendiri nih pengiriman. Atau kan kalau misalnya memang udah punya gudang, pastinya kan pengen kalau pelaku Betul. bisnis kayaknya pengen udah sekalian aja deh. Betul. Ngurusin pengirimannya juga deh, gitu Kan? kan. Jadi satu rangkaian gitu. Nah, saat ini kita lagi menggodok lah. Betul. Kita menggodok konsep namanya GAS. Jadi GAS itu adalah one stop solution untuk cold storage atau cold chain ya. Oke. Jadi kita akan menyediakan dari mulai gudang sampai ke pengiriman. Wah, Semuanya. Jadi Mas Abo tinggal di rumah aja telepon-teleponan. Akhirnya kirimin barang saya ke sini, namanya juga customer kan Pak ya. Inginnya kan selalu dirajakan ya Pak. Bener, daripada sekarang misalnya kayak gudangnya udah ada, tapi setiap kali mau kirim barang, Mas Abo harus teleponin dulu nih, gitu kan unitnya. Oh saya mau kirim barang, datengin ya ke sini Mbak ABC dan yang lain-lain. Jadi kita coba buat bikin saat ini memang lagi kita coba untuk kerjakan gitu kan. GAS ini sendiri nantinya setelah dari mulai si gudang, pengiriman, ujungnya adalah kita akan membantu dari masalah trading. Trading itu penjualan barang, gitu. Nah, kenapa kita juga pengen fokus ke trading? Itu tadi, kita bicara misalnya ada customer kami yang dari luar Jawa, Mas. Contoh misalnya gitu kan. Dari Bali lah, dari mana. Mereka kan rata-rata juga pasti punya produk yang bagus ya. Betul. Gitu kan. Nah, mereka pengen masuk ke marketnya Jakarta contohnya gitu. Misal ya, masuk ke marketnya Jakarta. Nggak tahu nih marketnya mau kayak gimana, naruhnya nggak tahu di mana, ngirimnya di mana, marketnya nggak tahu. Cuman saya yakin produk saya bagus, contohnya kayak gitu kan. Itu adalah start awalnya. Nah, kita pengen coba untuk kasih konsep ke mereka. Barangnya bisa ditaruh di kami. Kami yang kirim, kami yang jual. Nah, kan kayak gitu. juga betul Pak. Jadi ini adalah satu rangkaian tadi yang saya bilang, Gooding as a Service, di mana nanti market atau pasar ini akan punya akses ke barang, gitu kan. Jadi kita bukan cuma membantu di distribusi atau penyimpanan, tapi pun kami bisa ngebantu untuk meningkatkan omset satu perusahaan. Wow, luar biasa ya, Good Friends. Ini sangat lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arif, dan juga semoga ini bisa menjadi pembekalan ya, dan juga ya ilmu-ilmu untuk nanti diterapkan juga seperti itu. Nih, by the way, untuk ilmu yang diterapkan nih Good Friends, mungkin Pak Arif bisa nggak Pak menyampaikan mengenai hal-hal apa aja sih Pak yang harus diperhatikan saat memilih cold storage gitu Pak? Yang paling penting fleksibilitas sih, gitu kan. Kayak dulu kan tahun 2017 ini saya adalah konsumennya cold storage. Oh, Bapak sebenarnya konsumennya dulu? Iya. Zaman dulu saya waktu masih bikin bisnis yang bareng sama partner saya ini, kami ini kan menyimpan barang kan. Jadi kita adalah konsumennya cold storage. Dan kita waktu itu kami masih skala kecil lah ya. Jadi skala kecil, di mana kami punya kebutuhan distribusi yang cepat. Fleksibilitasnya jadi hal yang penting. Nah, fleksibilitas ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk apa? Yang pertama adalah tentunya adalah fleksibilitas dalam kita ambil barang, gitu kan? Itu penting. Karena kalau misalnya memang kita terbatas, gitu, artinya bahwa saya bisa hilang omset kan, gitu, barangnya nggak kekirim lah dan yang lain-lain. Yang kedua buat saya lokasi, lokasi itu jadi hal yang penting juga. Yaitu tadi karena rata-rata cold storage ini memang mereka ini istilahnya kami adalah centralized. Centralized itu berada di daerah-daerah tertentu, gitu. Jadi pemilihan lokasi, fleksibilitas itu menjadi satu hal yang penting buat kita, gitu. Jadi mungkin dua hal itu sih kalau memang ada teman-teman dari F&B nih yang mau ekspansi market atau mau taruh barang dan yang lain-lain, perhatiin dua hal itu sih. Dua hal itu ya, fleksibilitas. Itu yang sangat penting ya. Itu buat pelaku Mas, pelaku. Karena saya pernah nyimpen juga. Nah, gitu. Itu dia. Dan ngerasa juga gitu kayak ini jauh banget ya kita ngirim ya gitu. Yang ada mungkin gini, jadi sewanya murah gitu kalau kita tempatnya jauh. Tapi kalau kita ngelihat, wah ngirimnya mahal. Nah itu kan lumayan Pak. Mahal banget. Takutnya malah nanti ayamnya hidup lagi Pak. Ayamnya hidup lagi. Pak. Jadi itu sih. Betul ya. Next nih Pak. 25% peningkatan frozen food di Indonesia nih Pak. Jadi kami saya pribadi sangat yakin bahwa di sini yang bergerak bukan Gooding saja ya Pak. Banyak tentunya yang betul ya perusahaan-perusahaan yang sama yang bergerak di bidang yang ini. Namun boleh nggak sih Pak pembeda Gooding dengan perusahaan yang lainnya Pak? Waduh, langsung jualan ya. Hard selling nih kita langsung. Tapi sebelum saya jawab itu mungkin gini, Gooding ini tidak bisa melakukan sendiri Mas. Kalau kita bicara tentang cold chain infrastructure, sebenarnya
kita tuh butuh bantuan dari berbagai pihak. Oke. Gitu. Karena kalau ini kan secara industri memang masih berkembang Baik. dan sangat besar industrinya gitu kan. Jadi tentunya apa yang namanya bukan bala bantuan ya, kerjasama ataupun sinergi dari berbagai pihak itu jadi hal yang penting buat kita. Betul. Gitu kan. Termasuk banyak hal. Jadi kalau misalnya dibilang apakah Gooding pengen menjadi single player ya nggak mungkin juga, karena itu tadi industri ini yang sebegitu besar. Memang kalau kita bandingkan dengan industri pengiriman dry goods itu barang-barang kering gitu kan. Contohnya, kita ambil contohnya gampang aja Mas. Pernah beli barang di e-commerce kan, pasti ya. E-commerce betul ya. Entahlah, misalnya beli sisir contohnya gitu kan, atau misalnya beli apa, ya itu kan paling cuma 1-2 hari udah kekirim kan. Betul. Cobain pesan ayam beku. Iya. Itu mungkin saya nggak tahu kapan kekirimnya kan. Iya benar. Ini artinya bahwa secara infrastruktur tuh belum jadi satu rangkaian. Betul. Kan? Dan tentunya banyak dengan berbagai banyak pihak yang main di bisnis ini, visi untuk bisa menghubungkan antara dari mulai pulau terjauh Indonesia sampai pulau terluar Indonesia itu bisa tercapai sebenarnya. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat semakin banyak market yang main semakin bagus. Gitu. Jadi memang ya sebenarnya dari bisnis setelah era dari COVID yang memang saya pribadi lihat memang tidak bisa bergerak sendiri ya Pak. Sepertinya memang betul ya, bahasanya tuh kita bersinergi lah, lalu juga berkolaborasi bersama, koleban lah ya. Sepertinya seperti itu Pak ya, memang sekarang banyak terlihat. Benar. Tapi kalau harus hard selling nih. Boleh coba Pak. Yang bikin kita beda apa? Itu tadi yang bikin kita beda adalah yang pertama, kita gudang kami 24 jam. Gitu kan, per 7 gitu kan. Even kayaknya kita libur pun kita nggak terima libur. Nggak masuk. Ya, mohon maaf ya, ini buat karyawan gudang saya nonton. Memang by design seperti itu, mohon maaf. Yang berikutnya adalah waktu inbound outbound kami atau barang keluar barang kami itu bisa jauh lebih cepat daripada yang memang gudang lain. Itu tadi yang biasanya mungkin membutuhkan waktu sampai 3-4 jam, di kita cuman hitungannya di bawah setengah jam gitu. Itu mungkin salah satu hal yang jadi pembeda. Yang berikutnya adalah tentunya memang lokasi yang kita milikin ini adalah lokasi-lokasi yang kita anggap premium. Premium itu dalam artian bahwa si tempat-tempat ini bisa dengan mudahnya diakses gitu kan. Jadi nggak perlu masuk dulu ke tempat-tempat mana gitu kan. Bahkan beberapa gudang kami itu pinggir jalan Mas. Bukan tengah jalan ya, pinggir jalan ya. Iya, tengah jalan bisa. pinggir jalan ya. Tapi memang itu salah satu yang mudah diakses ya Pak. Sangat gampang. Jadi apa point sellingnya dari Gooding sendiri? Yes. Hard selling lagi ya. Hard selling lagi. Maaf. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari perjalanan Gooding sampai detik ini Pak. Ya. Keunggulan yang dirasakan oleh klien Bapak dan juga feedback yang diterima oleh klien yang mungkin secara ya data laporan yang Bapak dapatkan dari staf-staf Bapak selama ini apa Pak? Mungkin yang sering ya, yang paling sering disampaikan adalah bagaimana klien kita ini bisa saving cost untuk logistik. Itu yang paling kita rasain banget. Jadi awalnya memang mereka mungkin konsep gudang tengah kota ini buat mereka baru ya, gitu kan. Dan tentunya kalau kita bandingkan secara pricing, harga kami memang kompetitif, gitu kan. Saya nggak bilang mahal ya Mas. Kompetitif. Cuman kalau kita bicara secara value chain, keseluruhan, logistik itu kan pasti punya cost. Nah, cost logistik itu masuknya apa aja sih? Ada gudang, pengiriman, dan yang lain-lain. Nah, begitu memang mereka ngelihat, wah ternyata saya ini bisa menghemat cost sampai 30-40% gitu ketika mereka nyimpan di kita. Nah, dari mana angka itu bisa muncul? Sebenarnya gampang. Tempat pengiriman mereka dengan lokasi market mereka itu lebih dekat ya Pak. Iya, itu aja sebenarnya sesimpel itu. Jadi yang biasanya mereka harus keluar uang bensin lebih banyak, uang lembur supir lebih banyak, solar lebih banyak, dan yang lain-lain itu terpangkas gitu kan. Jadi makanya itu salah satu hal yang buat kita, oh ternyata 2020 kita bikin teori ini sekarang terbukti bahwa memang ini adalah jawaban gimana caranya cost logistik ini bisa lebih efisien. Karena memang semua everything bisnis itu memang diperhatikan sekali ya Pak. Hal-hal yang memang sekecil itu kalau memang itu memberatkan cost sih kayaknya kalau memang bisa dipangkas sih mendingan dipangkas ya Pak. Iya. Yeah. Ya karena logistik itu kan pengiriman itu memang
cukup apa ya kita bilang ya, mungkin salah satu variabel cost yang paling Paling tinggi, tinggi kan? ya, Pak? Tinggi dibandingkan dengan gudang sebenarnya. Betul. Ya kalau misalnya orang lihat, wah ini gudangnya kok mahal. Contoh ya, Betul. contoh. Saya nggak bilang gudang mahal. Ya. Iya. Misal Baik, contoh iya, aja, iya. nih kita case tadi aja, ini kok gudangnya mahal ya. Tapi ini di depan kita tuh udah market. Saya ngambil contohnya gini. Ini mungkin case tadi yang real ya. Kami punya gudang di daerah Dr. Saharjo. Oke. Ya, Saharjo itu benar-benar persis pinggir dari Jalan Saharjo lah, itu dekat banget. Dan kita ini di belakang kota Casablanca, Kokas. Kokas, gitu, baik. Jadi ada satu klien kita yang kebetulan dia itu supply daging ke tenan yang ada di Kokas. Oke. Gitu. Yang biasanya mereka ambil barang itu ada di entah Di luar mana Jakarta lah. kan ya. Jadi sekarang itu yang biasanya mereka harus kirim barang pakai mobil yang memang river tertentu gitu kan. Kadang-kadang diantaranya jalan kaki, gitu contohnya. Karena memang areanya di situ sebenarnya, Pak. Sedekat itu. Tapi memang itu kalau sebuah opsi yang memang ya sangat menguntungkan, kenapa enggak ya, Pak? Betul ya. Ya masa sebelahan harus pakai mobil sih, cuma tinggal belok doang gitu kan. Itu Pak, contoh lah, contoh. Betul, contoh. Tapi memang contoh ini bisa dibilang memang dari kejadian nyata yang memang Bapak lihat seperti itu ya. Oke, good friends, kita bakal masuk kepada closing statement. Tapi khusus untuk Pak Arief sepertinya ada 2 closing statement nih, Pak. Closing statement pertama adalah khusus untuk para pelaku F&B nih, Pak. Iya. Betul. Dan closing yang kedua ataupun yang terakhir untuk para good friends. Oke. Dalam artian ya mungkin klien yang beli secara langsung dan lain-lain. Silahkan, Pak. Ya singkat sih. Baik. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis frozen food, cukup percayakan pengirimannya, penyimpanannya sama Goodings. Nah, wow. Jadi 2 closing statement itu aja, Pak. Itu aja. Pak, untuk memudahkan para klien lain mungkin ada website, nomor handphone, HP ataupun lainnya yang bisa dihubungi. Ya ada. Kita ada website, tentunya nanti mungkin bisa dilihat di. Oke. Mana di sini? Di atas. Di sini kita. Di sini. Instagram, LinkedIn, tentunya kita punya spot. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Arief Sama-sama. untuk obrolan seru ini. Sama-sama. Semoga bisa memberikan nilai positif untuk para good friends seperti itu, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Mas Abu. Yes, itu dia good friends, obrolan seru dengan Pak Arief dari Goodings ya, dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal yang baik untuk good friends semua. Sampai berjumpa kembali di Good Talks berikutnya. Dah.